Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Puji Lestari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Oku Timur. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif dan pembuatan keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana atas nikmatnya, rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada pagi menjelang siang hari ini dalam acara penyampaian destinasi budaya positif. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat. Untuk acara selanjutnya yaitu yang terhormat kepada Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah Wali Mukti SAG, kemudian Bapak Mukti Wali SAG, dan yang terhormat Ibu Bapak Guru dari SMP Negeri 1 Madang Suku 2 dan Ibu Bapak Guru SMP Negeri 2 Madang Suku 2. Baik, untuk selanjutnya yaitu acara sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Wali Mukti SAG. Bapak Kepala Sekolah Mukti Wali SAG kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di laboratorium IPA dalam rangka kegiatan guru penggerak Ibu Rahayu Puji Lestari Sarjana Pendidikan bukan sadar betul, di mana pada siang hari ini Ibu Rahayu akan menyampaikan kegiatan yaitu berupa aksi nyata tentang diseminasi budaya positif dalam rangka tugas Ibu Rahayu dalam melaksanakan program guru penggerak angkatan ke-11. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan Ibu Rahayu Puji Lestari selama menjalani program pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 akan berjalan dengan lancar dan pada akhirnya nanti sukses atau lulus sesuai harapan dari Ibu Rahayu Puji Lestari. Acara selanjutnya yaitu penutup, mari kita tutup acara dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 11 Oku Timur di SMP Negeri 2 Medan Suku 2 pada tanggal 22 Agustus 2024 oleh Ibu Rahayu Puji Lestari SPD kepada yang bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Medan Suku 2 Bapak Mufti Wali SAG. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Medan Suku 2 dan dari SMP Negeri 2 Medan Suku 2. Dan tak lupa seluruh staf tenaga administrasi yang ada di mungkin ada berkesempatan di ruangan ini dari SMP Negeri 2 Medan Suku 2. Alhamdulillah syukur kita masih diberi kesempatan, kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Medan Suku 2, di mana pesertanya dari SMP Negeri 1 Medan Suku 2 dan SMP Negeri 2 Medan Suku 2. Kepada Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah meluangkan waktu untuk sebagai di sini bukan peserta ya Bu ya. Di sini saya hanya ingin berdiskusi, menyampaikan apa yang telah pernah saya dapatkan dalam selama pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Sebelumnya kita berkenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang dari SMP Negeri 2 belum kenal saya. Sebenarnya tapi kalau nggak kenal jadi kebangetan. Nah, baiklah, nama saya Rahayu Puji Lestari. Saya mengajar mata pelajaran seni budaya dan matematika. Kalau suruh nyanyi saya pinter, nyanyi di orkestragrafi. Kalau masalah prestasi, alhamdulillah saya belum punya Pak. Makanya nggak perlu dituliskan. Oke, sambil membuka acara kita tepuk-tepuk dulu ya. Biar semangat karena saya sudah pada ngantuk ya Bapak Ibu ya. Kita nggak susah dulu aja. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menerapkan kelas kepada anak murid ya. Tepuk satu apa? Yes. Pernah dulu ya. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi, dan tepuk 5 siap belajar. Namanya dulu ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5 belajar. Oke, berarti kita siap ya. Bapak Ibu, sebelumnya saya sampaikan, saya berdiri di sini bukan berarti saya pintar. Selain ini sebagai tugas aksi nyata saya, tapi memang ini tugas yang diharuskan dari fasilitator. Saya harus menyampaikan apa yang saya dapat kepada Bapak Ibu, ya. Nah, maksudnya di sini yang saya sampaikan belum berarti sempurna atau betul. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Jadi di sini keberadaan Bapak Ibu bukan cuma melengkapi, memang harus ada Bapak Ibu. Karena tugas saya di sini adalah menyampaikan budaya positif yang sudah saya pelajari. Kita langsung aja Bapak Ibu ya. Lanjut Bu. Sebelum kita mulai, saya ada pertanyaan. Mari kita jawab bersama-sama. Pertanyaan pertama. Ini bukan pertanyaan ya, pernyataan dari pernyataan. Menurut Bapak Ibu, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju angkat tangan. Setuju ya. Ingat ya, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju angkat tangan. Ya, angkat semua kecuali Buhair. Gak apa-apa ya, nanti kita akan mendapat jawabannya apakah benar atau tidak setelah kita memasuki materi. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang setuju angkat
menjadi sama-sama dong. Kamu sekolah yang lebih kita. Nah, apakah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum? Setuju atau tidak? Mas seperti ini ya. Kalau kita menasihati anak atau suruh hukum di lapangan, nanti kita nasihati dia dengan cara, tapi kita membuat merasa bersalah kepada anak tersebut. Nah itu memberi dampak lebih ringan atau tidak daripada menghukum? Setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Lanjut Bu. Nah, baiklah materi pembahasan kita hari ini banyak Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang ngantuk ditahan dulu. Materi kita ada beberapa. Yang pertama disiplin positif dan kebijakan nilai universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ya memang banyak Bu Ibu ya. Saya saja yang waktu baru memasuki modul itu saya kaget. Sempat terpikir saya mau mundur karena saking banyak yang materi. Tapi kata Ibu Fasil dan kata Ibu PP, insya Allah cuma di modul ini yang paling banyak. Sampingnya seperti biasanya. Baiklah kita lanjut, kita masuk ke disiplin positif dan kebijakan nilai universal. Nah, pertama kita harus merubah paradigma. Ya, dulu sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, saya berpikirnya juga hampir sama dengan Bapak Ibu. Ya, coba sekarang masih ada. Nah, coba Bapak Ibu genggam. Ya, seolah-olah dalamnya ada suatu benda. Sebenarnya kalau saya berdua-dua aja. Nah, Ibu nggak usah genggam, bunyi aja yang genggam. Ibu merayu. Nah, yang berpasangan sebelahnya aja yang genggam. Ibu kenapa nggak usah? Pokoknya genggam, Ibu nggak usah. Nah, coba Ibu rayu, mau dipukul, mau pokoknya Ibu minta buka. Terserah itu menurut pendirian ini, menurut pendirian mau buka atau tidaknya itu terserah dulu itu. Ayo coba Bapak Ibu. Ya, ya, terserah mau dengan cara apa. Ya, oke, Bu Evi dibuka. Ya apa? Nah, Buni juga buka. Bu Evi tanya, kenapa ya? Karena kita anggap ini misalnya uang atau ini sebuah rahasia misalnya ya. Nah itu. Nah, ada pertanyaannya. Satu, apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Ada yang membuka, ada yang tidak. Mengapa? Apa alasan Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Nah, yang kedua, apakah Anda atau teman Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Ya, itu tadi. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup? Nah, kita langsung ya. Udah nggak usah dijelaskan dari Bapak Ibu, langsung ya. Bu Evi bersedia membuka. Alasannya apa Bu Evi? Karena tergantung isi kepala saya nggak ada apa-apa, jadi ngapain dipertahankan? Itu yang mau minta tolong juga teman, kasihan. Jadi terbilang ini, udah kasihan saya. Oke, baik, terima kasih. Tadi yang masih bertahan Bu Evi ya, sama Bapak siapa? Ya, Yogi. Kita dari dulu saudari Bu Evi. Kenapa Bu Evi masih bertahan dengan kepalanya? Tadi kan udah diibaratkan Bu Evi. Kita ibaratkan kepala ini barang yang berharga. Ya. Jangan ibaratkan kepala itu barang yang berharga dan itu sangat-sangat berharga, jadi saya pertahankan karena itu privasi saya sendiri. Kita tepuk tangan dulu buat Bu Evi dan Bu Evi ya. Oke, baiklah. Di sini kita akan namanya merubah paradigma. Baik. Nah, kenapa Bapak Ibu membuka? Ada yang bersedia, ada yang tidak. Ya. Nah, waktu Bapak Ibu membuka atau tidak membuka, itu pasti seperti dari tadi. Dia berdasarkan paksaan atau dirinya sendiri. Nah, itulah yang teori akan kita pelajari hari ini. Ya. Jadi, nah di sini selama ini kita hanya berpikir. Nah, di situ sudah saya jelaskan. Di sini saya selama ini kita hanya berpikir guru dapat mengontrol murid. Ya, yang kedua
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi, Bapak Ibu, di sini melalui contoh kepahaman tadi, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata baik kita ataupun siapa itu diri kita sendiri. Seperti Muhammad dari paksa dari sana. Tidak mau, sedangkan Bu Epi tanpa diminta dengan kekerasan, ayolah Bu langsung. Tidak ada orang yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Begitu juga dengan siswa ya Bapak Ibu ya. Bahasanya. Nah, inilah siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol. Gak salah ya saya sebutnya ya. Kontrol ya. Ya. Nah, ini salah satu gambarnya dan Ibu tadi sudah bisa saya sedikit. Tadi bahwa kita sudah tahu bahwa kita sebagai guru tidak bisa mengontrol siswa. Yang bisa mengontrol siswa itu ialah dirinya sendiri. Nanti kita ada lanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke dalam makna disiplin. Kalau mendengar kata disiplin itu biasanya apa Bapak Ibu? Aturan ya, kepatuhan, hukuman. Jadi kalau mendengar kata disiplin, pasti yang terlintas itu tata tertib kalau di sekolah itu kan. Lanjut. Nah, kita masuk ke 3 motivasi perilaku manusia. Dari disiplin tadi kita hubungkan dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah menghargai diri sendiri atau kesadaran diri sendiri. Kita contohkan selama ini Bapak Ibu guru berangkat pagi-pagi tepat waktu berdasarkan apa? Peraturan. Ya, boleh lagi. Ibu berdasarkan Bapak berdasarkan apa? Tugas. Ada lagi. Ibu berdasarkan apa Bu? Tanggung jawab. Ibu berdasarkan apa? Kedisiplinan. Apa lagi Bu? Selama berdasarkan apa? Tugas. Bagaimana? Peraturan. Itu apa? Tugas, oke. Inilah yang kita 3 motivasi perilaku manusia. Kalau saya pribadi sendiri, saya itu lebih nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar yang kita katakan menang-menang. Ini harus berangkat. Terutama kalau di SMP 1 memang betulan banget diberangkatkan ke siang-siang. Karena dari dulu udah sering dikatakan yang remaja ada. Percuma berangkat pagi-pagi kalau udah remaja tidak ada. Nah itu yang kita lakukan. Nanti kalau aku berangkat siang, jangan dulu piket. Nah kan kalau mau dewek, nah itu yang nomor 1. Yang kedua, kalau di SMP 1 Bapak Ibu kemarin waktu membagi rapor pernah ada yang penghargaan guru terrajin, yaitu Bu Mawar yang dapat ya. Nah itu motivasi yang kedua. Nah padahal Bapak Ibu yang diharapkan pada disiplin positif ini adalah motivasi yang ketiga. Iya, motivasi yang pertama dan kedua itu ialah motivasi ekstrinsik. Sedangkan yang kita harapkan baik untuk kita atau untuk anak didik kita ialah motivasi intrinsik yang muncul dari dirinya sendiri, yaitu menghargai dirinya sendiri dan kesadaran. Jadi, oh saya berangkat pagi, nanti anak-anak menunggu saya, seperti itu. Iya, bukan karena Pak Wali dan lebih biasa ini. Kalau saya kayak gitu, Bapak Ibu, berangkat pagi ini ya, itu berarti berdasarkan apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Begitu juga yang harus kita tanamkan kepada siswa. Maka kita belajar yang namanya disiplin positif, ya. Jadi bagaimana cara kita untuk menumbuhkan motivasi perilaku siswa kita yang nomor 3, ya. Jadi misalnya siswa itu
soalnya hanya Bu. Nah ya Bapak Ibu ya. Nah setelah kita belajar disiplin positif, yang pasti disiplin positif itu ada nilai kebajikan, ya. Nah seperti yang sudah kita ketahui, nilai kebajikan yang sudah familiar ya, familiar di lingkungan pendidikan itu apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Itu salah satu, bukan salah satu ya, salah berapa Ibu? Salah enam, atau ada 6 nilai kebajikan yang kita sudah familiar di dunia pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pernah menyanyikannya di kelas? Berhubung saya senang nyanyi tadi Bapak ya, saya sering nyanyi lagu ini. Kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu ya, gak usah teriakin aja. Kita nyanyi lagu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kalau saya lihat anak-anak udah mulai ngantuk terus saya harus nyanyi. Tapi terus-terusan nyanyi lagi Bu ya, belajarnya lupa. Oke, kita nyanyi ya. Apa semuanya Bapak Ibu ya? Oke ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah baiklah, jadi diharapkan saat kita mendisiplinkan anak kita tidak lepas dari nilai-nilai kebajikan ya. Tujuan kita ialah nilai-nilai kebajikan. Nah terutama selain nilai-nilai kebajikan ini, banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang lain ya. Karena nilai-nilai kebajikan itu bersifat universal ya. Sudah dijelaskan, dia berdasarkan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi namanya di setiap daerah itu bisa jadi lain seperti itu Bapak Ibu ya. Nah Bu, nah ini salah satu contoh-contoh nilai kebijakan universal ya. Peduli, kejujuran dan lain sebagainya. Yang jelas kalau nilai kebajikan tanpa orang yang daftar ini, insya Allah Bapak Ibu bisa ya Bapak Ibu ya. Dan next Bu. Nah kita masuk ke teori motivasi, penghargaan dan hukuman restitusi. Next Bu. Nah, tiga motivasi perilaku manusia yang tadi sudah saya jelaskan untuk menghindari ketidaknyamanan ya. Nah, langsung Bu, ini sudah tadi. Nah, kita masuk ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pasti Bapak Ibu sudah pernah dengar ya. Ya sedikit ya. Baiklah. Di dalam sekelas kita sering menerangkan yang mana? Hukuman, apa konsekuensi atau restitusi? Hukuman berfokus pada menghentikan perilaku negatif. Sedangkan restitusi memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan. Dan Bu, nanti ada bahas lagi. Nah, di sini ada suatu cerita. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya lagi, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Seno terhadap IPA? Ada yang menjawab Bapak Ibu satu? Bapak dulu lah. Ya, Pak Yongki ya.
Tidak setuju. Kenapa? Soalnya menjatuhkan mental seorang anak itu sangat tidak baik, dan dia akan semakin terpuruk dan akan semakin lemah di bidang belajar matematika. Ya. Pak Seno. Tepuk tangan dulu buat Yogi ya, ya. Jawaban yang luar biasa ya Yogi ya. Betul, betul ya jawaban Pak Yogi. Tidak boleh ya, karena dia mau menjatuhkan mental siswanya ya. Sehingga dengan begitu nanti IPA malah semakin tidak semangat ya dalam belajar matematika. Dia semakin membenci guru tersebut. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ibu, bisa apa ya? Menurut saya, tindakan Pak Seno itu merupakan sebuah hukuman karena dari pelajaran tadi dia tidak memperhatikan. Pas ditanya dia tidak bisa menjawab, jadi itu sebuah hukuman. Ya. Oke, aku tepuk tangan dulu buat sama-sama. Ya, benar. Yang dilakukan Pak Seno terhadap IPA ialah sebuah hukuman. Kenapa? Nanti kita akan tahu alasannya ya. Baik Bu. Nah, coba sekarang kita sama-sama. Ya, kekecilan ya Bapak Ibu ya. Tapi saya kelihatan. Nah, kita akan bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, perlu ditanya, kalau hukuman itu bersifat satu arah, kalau konsekuensi bersifat dua arah. Berarti seperti ini. Kalau hukuman itu hanya salah satu pihak yang menyetujui, kalau guru dan murid berarti siapa? Yang setuju siapa? Cuma guru kan. Kalau konsekuensi berarti kedua belah pihak saling menyetujui. Ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Ibu? Hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Nanti kita betul-betul harus sana. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ada yang jawab konsekuensi, ada yang jawab hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat jam pelajaran. Konsekuensi. Yang keenam, meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik Bapak Ibu, yang pernyataan 1 sampai 3 itu ternyata memang hukuman. Ya, yang ketiga murid diminta untuk push up itu hukuman juga. Ya, jadi 1 sampai 3 itu hukuman. Yang keempat itu memang benar konsekuensi. Karena konsekuensi di sini ya, kalau hukuman itu korban merasa dirugikan. Tapi kalau konsekuensi korban tidak dirugikan tapi juga tidak diuntungkan, maksudnya ya, dia tidak merasa tersakiti seperti itu. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tadi konsekuensi. Dan yang keenam itu hukuman. Dan yang ketujuh benar konsekuensi. Ada yang bisa memberi alasan kenapa yang ketujuh konsekuensi, padahal sama-sama memiliki lapangan basket Bapak Ibu? Karena apa Ibu? Yang ketujuh dari lapangan dan apa dari PJOK? Ya, untuk nomor 7 kami setuju dengan konsekuensi karena siswa itu keliling lapangan karena kena hukuman, karena terlambat
karena jam pertama itu PCO kan, jadi pertama untuk pemanasannya itu untuk mengikuti pelajaran olahraga bagi dia, jadi ya termasuk konsekuensi ya. Oke, bagus, tepuk tangan dulu buat Bu Nih. Ya, benar Bapak Ibu ya. Memang ada terlihat hukuman di beberapa tempat, tetapi ternyata dia menjadi konsekuensi di tempat yang lain. Sama halnya seperti Bapak Ibu yang guru PJOK, Bapak Kembar guru PJOK. Iya, karena kenapa? Karena nanti pemilih lapangan basket saat pelajaran PJOK itu dianggap sebagai pemanasan, ya maksud saya. Jadi dia dianggap di situ sebagai konsekuensi, kan Bu? Nah, di sini sudah dijelaskan identitas gagal, identitas sukses. Maksudnya di sini identitas gagal dan identitas sukses ialah apabila ada anak kita yang bersalah, apabila kita langsung menghukum, maka otomatis identitas anak itu gagal. Yang dimaksud identitas gagal ialah dia menjadi malu, dia merasa terkucilkan dari teman-temannya. Ya, bukan Bapak Ibu, mungkin saya sendiri juga pernah, kita sering menghukum murid. Mungkin bukan dengan tangan, tapi dengan cara verbal, ya. Nah, itu dia membuat identitas anak ternyata gagal ya. Dia menjadi malu untuk gabung dengan teman-temannya lagi. Tapi apabila kita menggunakan konsekuensi atau restitusi, maka identitasnya sukses. Dia tidak malu walaupun dia membuat kesalahan. Nah, nanti bagaimana cara kita agar masalah dia selesai tapi dia tidak malu, korban tidak dirugikan, itulah yang kita akan belajar nanti yang namanya restitusi, ya Bapak Ibu ya. Lanjut ya. Nah, kita akan masuk yang namanya didukung oleh penghargaan. Berarti jawaban yang pertama, pernyataan di awal tadi kita sudah mendapat jawaban. Apakah dengan menghukum dapat mendisiplinkan siswa? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ya, karena yang dapat mendisiplinkan siswa itu hanya dirinya sendiri. Dia bukan disiplin, tapi dia hanya takut. Jadi pernyataan pertama tadi yang tidak setuju cuma Ibu Khoir ya, yang harusnya. Berarti yang lainnya setuju semua menghukum. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi memang itulah makanya kita sebut dengan paradigma perubahan Bapak Ibu. Iya, itulah yang dari tahun ke tahun yang terus kita ikuti. Dulu diterapkan ke kita terapkan ke anak kita. Ternyata semua itu salah. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru kita sama Bapak Ibu, saya katakan, kamu ini saya hukum juga Bapak Ibu. Coba kamu cari sampah sana. Sama, tapi ternyata itu tidak benar. Boleh kita seperti itu, tapi kita tawarkan terlebih dahulu. Ayo nak, kamu terlambat. Sekarang apa tindakanmu? Nah, dia biarkan dia mencari solusinya sendiri. Jangan kita dulu, cari sama. Bisa itu biasa itu Ibu. Nah, kita lanjut ya. Sekarang dihubung oleh penghargaan. Tadi ada pernyataan memberi penghargaan kepada siswa itu meningkatkan motivasi siswa. Setuju atau tidak setuju? Tadi jawabannya apa? Setuju. Setuju, tapi itu hanya dalam jangka pendek. Dan itu ternyata tidak baik Bapak Ibu. Ya, baik. Ya. Nah, dampak penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ternyata yang kita kan fokusnya kan motivasi ya. Nah, kalau kita kasih penghargaan pada murid, misalnya saya dulu sering, ayo anak siapa yang bisa maju ke depan, kerjakan itu. Nah, kerjakan kan? Nah, memang dia senang, tapi hanya sesaat. Besok dia tidak ada motivasi lagi. Dia ada motivasi lagi kalau dikasih penghargaan lagi. Setelah penghargaan habis, misalnya kalau berupa makanan atau berupa apa, ya sudah, dia tidak ada motivasi dari dirinya lagi. Yang diharapkan cuma, bisa dikasih salah lagi penghargaan kalau maju ke depan belajar matematika misalnya ya. Nah, penghargaan ternyata tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ada yang tahu maksudnya Bapak Ibu? Benar sama. Itu yang dinamakan penghargaan namanya tidak disandarkan lagi, karena penghargaan
motivasi ini ya bisa juga apa dia dapat hadiah itulah. Nah akhirnya apa, misalnya Budi dari diri sama Bu Koyer ya, itu yang dimaksud penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan ya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Yang terakhir, penghargaan menghukum motivasi dalam diri. Jadi maksud seperti ini. Seperti saat kita pembagian rapor, ya, ada yang pakai hadiah kan ya. Sebenarnya itu udah turun-turun ya, kita pakai piala, ternyata itu menghukum siswa lain ya, karena dia merasa aku tidak bisa juara itu, tidak dapat aku. Nah apakah penghargaannya kita teruskan? Mungkin karena sudah mendarah dagingnya Pak Ibu ya, jadi mungkin penghargaan yang sudah terjadi itu tidak apa-apa, tapi kalau penghargaan yang belum terjadi itu sepertinya tidak usah lagi. Misalnya ya anak nanti yang bisa dikasih ini, itu sepertinya tidak perlu lagi. Tapi kalau penghargaan yang sudah terjadi seperti juara kelas tadi, sepertinya masih bagus diterapkan ya Bapak Ibu ya. Tadi Bu masih. Nah tadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Ada yang pernah ngomong, itu cuma materinya saja. Ya Bapak Ibu, memang. Tapi apa salahnya kita coba? Nah, apakah hukuman itu boleh atau tidak boleh? Coba Bapak Ibu, kira-kira hukuman itu boleh atau tidak boleh? Benar, hukuman itu boleh. Tapi dia itu ialah pilihan terakhir. Setelah kita kenakan restitusi ketika siswa kita Aldi itu ya, mungkin udah nggak bisa, konsekuensi tetap nggak bisa, boleh kita memakai hukuman, tapi udah pilihan paling terakhir. Kalau paling tidak bisa, kita perbaiki lagi. Lanjut Bu. Nah, restitusi tadi adalah tugas kita sebagai guru. Apa fungsi dari restitusi tadi? Kita mengantarkan anak untuk menuju disiplin positif. Jadi kita mendisiplinkan anak dengan cara menerapkan restitusi ya Bapak Ibu ya. Apa tadi restitusi? Supaya anak dapat mengeluarkan motivasi intrinsiknya ya. Lanjut. Masih di sini. Nah, ini restitusi Bapak Ibu ya. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran yang seperti saya sebutkan tadi. Kalau yang tidak bersalah coba tawarkan dulu. Kamu mau apa? Jangan langsung kamu buang sampah. Saya perhatikan guru BK. Guru BK mungkin tanpa sadar dia sudah menerapkan restitusi, tapi hanya mungkin belum tahu namanya Bu. Apa nggak ada di waktu kuliah? Karena ya sadar ya, karena saya sendiri lihat mana mungkin lagi nangani anak. Tahu apa lagi? Coba tahu apa? Nah, berarti itu dia sudah menawarkan. Nah dia Bu, kalau aku ulangi lagi aku keluar dari sekolah. Nah, kalau sudah pilihan dia sendiri kan, berarti bukan kita yang memaksa ya. Jadi kita memberi tawaran. Nah, restitusi menuntut, bukan menuntut. Ya benar ya Ibu ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti ada kita bahas. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, kalau ada siswa kita yang bermasalah, kita bagaimana kelas, kita cari solusinya. Ya, kalau bisa jangan dipanggil orang tua, kita cari solusi dulu sendiri. Kalau memang sudah tidak bisa terselesaikan, baru kita libatkan orang tua. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah ke kelompoknya. Ini yang saya sebutkan tadi. Misalnya itu mencuri atau mengambil makanan temannya, otomatis dia akan malu kan ya. Nah, restitusi ini fungsinya adalah membuat dia percaya diri lagi untuk kembali ke teman-teman tadi. Karena itu udah ketahuan lagi tadi bagaimana cara kita agar dia
Nah, kita akan membuat suatu keyakinan. Kenapa sih keyakinan kok tidak peraturan? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Biasanya kalau peraturan itu yang buat pihak mana? Iya, tadi kelasnya ya Bu ya. Jadi cuma sebelah pihak. Terlambat masuk denda 1.000 misalnya. Tidak piket denda 1.000. Nah, lihat, mengapa harus keyakinan jelas bukan peraturan? Itu sama halnya seperti nomor 1. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Ya, padahal tujuan utamanya ialah demi keselamatan. Tapi kalau kemana kayaknya takut panas, sama seperti saya. Ya, kalau di kota takut kena hilang. Padahal aslinya kalau dia yakin dengan dirinya sendiri, dia ingin menyelamatkan dirinya, dia pasti menggunakan helm. Nah itulah Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik kembalikan nilai-nilai keyakinan kelas, karena dipergerakan seorang dibantukan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang tadi saya sebutkan tadi. Katanya ada peraturan yang ditilang ya. Nah, tapi ayo kita mulai dari dalam diri kita. Oh, kalau tidak pakai helm, seandainya yang lebih panas lagi juga punya diri kita ya. Nah, kita sadari diri seperti itu ya. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Misalnya, Bapak Ibu buat peraturan buang sampah pada tempatnya. Itu kira-kira nilai kebajikan apa Bapak Ibu yang dituju? Kebersihan. Terus saat jam pelajaran tidak bersuara, saat guru menjelaskan tidak bersuara, ya. Nah, itu tujuannya nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Ya, menghargai orang lain atau menghargai guru. Nah, Bapak Ibu, adakah di sekolah ini sudah menerapkan keyakinan kelas? Di sekolah SMP Negeri 2? Enggak, maksudnya di kelasku udah menerapkan keyakinan kelas? Sudah ya? Hah? Ya, ya sama saja. Ya, sudah ya. Ya, kemarin saya juga ngajar edukasi budaya, itu sudah ada keyakinan kelas. Ya, nanti kita berkeyakinannya, belajar ya. Atau belajar benar-benar membuat dengan murid atau buat sendiri? Gimana Bu? Buat sendiri atau buat dengan murid? Ya, bagaimana dengan murid? Nah, ternyata membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu ada prosedurnya ya. Jadi kesepakatan itu tidak boleh berhadapan. Yang kita minta murid, anak-anak, peraturan apa yang kamu minta? Nah, jadi coba ada play video saya Bu. Bapak Ibu ini ada sedikit video contoh saya menerapkan cara pembuatan keyakinan kelas. Ya. Nah, Bapak Ibu, itulah dari contoh cara pembuatan keyakinan kelas. Nanti lebih detailnya saya kalau biasa di satu nanti saya ajarkan. Bukan saya ajarkan, saya contohkan ya, ya. Kalau di satu nanti Pak Wali yang mengajarkan. Baiklah, ini salah satu contoh keyakinan kelas, Ibu. Itu ada keyakinan kelas Ibu ya. Yang jelas keyakinan kelas itu menggunakan apa Bapak Ibu? Kalimat yang positif, benar ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata
ya. Misalnya contohnya anak-anak tuh di dalam kelas dilarang berlarian, jadi tidak boleh berlarian di dalam kelas. Kata-katanya harus kita ubah, ya berjalanlah atau duduklah dengan diam atau duduklah dengan tenang di dalam kelas ketika belajar ya. Nah, itu salah satu contohnya Bu. Macet Bu ya. Nah, berdasarkan berdasarkan disiplin positif keyakinan kelas. Nah, kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Perhatikan Bapak ya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau yang melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar. Ada yang tahu Pak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia? 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan manusia kasih sayang. Pertama bukan itu. Ya. Satu aja boleh ya. Ya Bapak. Ya satu. Satu. Kasih sayang. Saya perlu kasih sayang. Ya. Yang kedua, kebutuhan manusia itu bertahan hidup. Ada kebutuhan manusia, itu dasarnya aja nih. Bertahan hidup lain. Bertahan hidup, berarti Bu. Kebutuhannya bersenang-senang. Ya, senang-senang. Ibu. Baca. Ibu. Kebebasan. Kebebasan. Satu lagi Bu, ayo, mana yang bisa sebutin? Penguasaan. Iya, benar ya Bapak Ibu ya. 5 kebutuhan manusia itu ada 5 ya. Bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan kesenangan. Ternyata Bapak Ibu, kenapa 5 kebutuhan dasar ini masuk di materi budaya positif? Karena siswa yang sering bermasalah itu ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi atau kurang terpenuhi. Coba ada yang tahu salah satu contoh di sekolah kami itu ada anak namanya Mama, sering tidur atau malas-malesan. Kira-kira Bapak Ibu pasti di sekolah juga ada ya anak yang semangat belajar udah berkurang atau melakukan males tidur. Itu kebutuhan yang mana yang kurang terpenuhi? Coba Ibu, yang mana coba? Kalau ayo, yang mana Ibu? Kita ngomong yang A, dia tuh ngantuk-ngantukan, cak males itu. Kebutuhan yang mana yang dia kurang terpenuhi? Di rumah bebas deh. Dia baju kurang kebebasan nggak ada bebas. Kalau berarti kasih sayang ada. Dia suka ini jualan, kan nggak pengen punya duit. Mama pengen Iya, benar itu karena apa? Ya karena apa? Di situ tuh ada. Coba kita salah satu pikir ya. Siswa yang kita tunjuk yang nyata di kelas di sekolah kami kelas satu ada satu siswa memang yang males kayak ngantuk-ngantukan gitu. Apa Bapak Ibu? dia tuh kalau malam suka nyari duit. Jadi malam pagi-pagi dia tuh ngantuk. Semuanya itu termasuk Bapak Ibu. Terutama kebebasan. Ya, kebebasan di sini bukan berarti yang Bapak Ibu asumsikan dia tidak bebas kalau di rumah. Bukan, ya. Lihat di situ, dia ingin mencoba hal yang baru. Mungkin dia bosan belajar kayak gitu-gitu terus bersama, ya. Dengan ibu ojek terus sudah bosan. Coba bersama suruh ke umum ya, itu bikin air, ya, misalnya. Nah, iya, dia ialah butuh
mungkin selama di rumah atau itu kan nggak harus terusnya ya, mungkin waktu hari itu saja dia pulang senang, ya Bu. Jadi paham ya di mana kebutuhan dasar manusia dihubungkan dengan disiplin? Ya, paham dulu ya. Nah, sekarang kita masuk 5 posisi kontrol. Kontrol ya Bu ya. Kontrol, yuk. Bapak Ibu tidak perhatikan. Di sini ada 5 adegan video. Nah, ini ada satu siswa yang bernama Naren yang terlambat. Kayak siapa yang kita bisa Bapak Ibu? Banyak kita Nah, ini yang kedua. Tadi yang pertama, ini video yang kedua. Masih sama kasus yang Naren. Cuma ada kontrol gurunya berubah. Ada Bu siswa di sini namanya Naren? Naren enggak? Kayak ini sering ini. Nah, kita lihat lagi kasus yang ketiga ya. Ya, sebagai posisi 5. Coba kita lihat. Ini siapa yang seperti ini Bapak Ibu? Baiklah Bapak Ibu, dari video tadi ya kita mengetahui. Coba Bapak Ibu sebutkan apa 5 posisi kontrol kan? Ada yang bisa Bapak Ibu? Ayo Bu, sebutkan satu aja Bu. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, udah. Teman. Tahu nggak apa dulu? Ini juga sebagai kontrol itu sebagai pemantau menurut saya. Ya.
Membuat merasa bersalah. Ya, beda ya Bapak Ibu ya. Jadi 5 posisi kontrol guru itu yang pertama ialah penghukum, dan yang kedua pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga penenang, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, saya sering memposisikan diri saya itu lebih banyaknya, lebih dominannya sebagai teman. Ternyata Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, 5 posisi tadi itu semuanya tidak semuanya bagus ya. Ya, jadi kita sebagai guru diharapkan untuk menempati posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Kalau kita belum mampu sebagai manajer, paling tidak kita sebagai pemantau. Ternyata benar yang kita katakan tadi Bapak Ibu, kita tidak boleh, kalau ada siswa yang bermasalah, tidak boleh membuat siswa itu seolah membuat rasa bersalah. Kita sering, bahkan saya, mungkin guru BK pun juga sering. Ya kasihan orang usaha yang duit pokoknya usaha ngomongnya. Ternyata itu tidak boleh atau tidak bagus ya Bapak Ibu ya. Terus ada lagi, saya sering melakukannya. Oh ya, luar kelas. Ternyata itu juga tidak efektif atau tidak bagus ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini yang paling efektif ialah kita sebagai manajer ya. Kalau seorang penghukum itu ciri-cirinya ialah dia menggunakan postur tubuh yang tegas, menggunakan kalimat yang seolah-olah menghadapi. Kalau membuat rasa bersalah tadi dia pakai bahasa yang lembut, tapi bahasanya menusuk hati. Ya, dia membuat rasa dia dari dia merasa bersalah. Nah, ketika sebagai teman itu ternyata membuat siswa ya mungkin lebih sepelekan ya. Yang keempat yaitu pemantau. Nah, pemantau ini dia sudah hampir mendekati manajer, tapi dia lebih masih banyak duduknya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau manajer, kalau kita berada di posisi manajer, kita berbicara dengan tenang. Kita menggunakan bahasa yang halus, tenang, tapi tidak boleh bercanda. Ini salah satu video saya mempraktekkan sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah memposisikan diri kita sebagai guru, posisi kontrol yang manajer, kita akan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, Bu. Nah, Bapak Ibu, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah, nah ini Bapak Ibu contohnya. Nah, di pertama saya memvalidasi, menstatuskan identitas. Ya, di sini saya menanyakan, kenapa anak keluar kelas? Dia menjawab, karena ke kantin. Saya tidak langsung menyalahkan, kamu itu. Saya tanya dulu, kamu kenapa ke kantin? Katanya lupa sarapan. Dari di sini tugas saya menstatuskan identitas. Maksudnya, saya tahu dulu alasan itu kantin ngapain. Ternyata dia lapar. Kita sudah tahu dia lapar. Jangan langsung kita habis ya. Kita validasi tindakan yang salah. Nah ya, tapi jangan keluar. Nah, saya bertanya kepada Aldi di sini ya contohnya, Aldi, kamu menurut kamu meninggalkan ruangan, benar kamu lapar, tapi kamu meninggalkan ruangan kelas saja pelajaran itu benar tidak? Tanpa saya ajarin Bapak Ibu, ini memang praktek, kemarin praktek, tapi ini nyata saya terapkan dan tidak saya ajari Pak Roni itu sebagai fotografi saya ya. Dia jawab salah Bu. Nah, sekarang kan kamu tahu kalau itu salah. Nah terus saya menanyakan keyakinan. Berarti kamu tuh gak
Nah, di sini saya menanyakan kepada Aldi. Nah, ya Bapak Ibu ya, marilah kita sama-sama. Jangan bilang kalau ini cuma teori, ya. Kita coba, kita terapkan, ya. Coba dulu kita terapkan segitiga restitusi ini. Mungkin saja ini nanti berhasil. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang saya bertanya tadi kepada Aldi, kenapa Aldi meninggalkan ruang kelas? Apa alasannya? Ya, jadi kita tahu dulu alasannya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan dulu ke anak biar dia tuh tahu kamu meninggalkan kelas jam pelajaran itu betul apa salah. Biar dia sendiri yang mencari jawaban dia sendiri. Pasti dia akan menjawab salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kita sebutkan lagi peraturan di kelas atau keyakinan di kelas tadi, berarti Aldi tidak menepati keyakinan kelas tersebut, ya. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi serangkaian materi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Nggak apa-apa Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Oke, mungkin kalau pertanyaan tidak ada, saya ingin Bapak Ibu memberikan refleksi. Bapak Ibu, saya ingin meminta Bapak Ibu untuk memberikan refleksi. Mungkin dari yang apa saya jelaskan, yang Ibu dapat ya, yang baru mungkin ya. Oh, setelah saya pelajaran ini saya baru tahu kalau sesuatu nggak boleh dibuat rasa bersalah, seperti itu ya. Mungkin dari dosen Ibu cari Ibu dulu ya. Ibu, siapa yang bersedia berikan refleksi? Ya Bu. Oke, terima kasih kepada Ibu Rahayu yang sudah memberikan kesempatan untuk membuat refleksi ini. Nah, di sini dari awal sampai akhir materinya sungguh menarik Bu. Jadi sesuai dengan kenyataan yang ada di sekolah kita, terutama di sekolah SMP 2 ini. Jadi untuk sisi positif itu setiap hari kita lakukan Bu ya. Nah, yang saya dapatkan di sini jadi lebih tahu masalah hukuman kepada siswa. Jadi kita ada aturannya untuk membuat siswa itu dihukum ya. Jadi tidak asal kita hukum, cuma ada aturannya. Dan membuat anak itu cedera, tidak mulai lagi. Kami sangat terbantu untuk dia tentang hukuman tadi. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya kayaknya masih ada tergantung untuk menghukum siswa. Kalau di sini di SMP kami terutama itu ada siswa yang memang terganggu, tapi badannya alhamdulillah masih terkontrol ya. Nah di sini tapi kalau memang setiap harinya kami kalau terlambat datang atau itu tugas piket umum tapi tidak melaksanakan tugasnya, itu di sini kami menghukum mereka itu dengan cara misalnya membersihkan kamar mandi, terus kemudian mencabuti rumput-rumput di dalam sekolah. Nah itu memang seperti kayak Ibu tadi disampaikan itu tidak berjalan. Karena apa? Karena besoknya pasti ulangi lagi. Karena dia itu takut dengan hukuman. Oh Ibu itu pasti kalau dihukum pasti bersih-bersih. Tapi setelah itu besoknya diulangi lagi. Jadi tidak membuat jerah. Jadi insya Allah akan kami ya sedikit-sedikit punya akan kami terapkan yang namanya pendekatan dengan siswa. Bagaimanapun siswa kita kan berkarakternya berbeda ya. Jadi ada yang suka disanjung, ada yang suka di kayak rumah. Jadi kalau kita membuat siswa itu tegas, kadang mereka benci bersama kita. Oh Ibu itu pasti ilmunya kayak gini sudah gitu. Jadi alhamdulillah buat hari ini ilmunya buat kami sangat bermanfaat. Terima kasih. Oke, baik, itu kami buat ini. Terima kasih ya. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah serangkaian materi tentang budaya positif. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf ya. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buanglah sampah pada tempatnya, ya bagus. Tiara, tidak boleh pacaran, tidak boleh bawa nikah. Osama, berapa aturan yang kalian inginkan? Yang paling banyak yang mana nih? Jangan buang sampah sembarangan. Ya. Mari peraturan-peraturan yang kalian tulis. Ibu sudah ambil suara yang paling banyak. Yang pertama ya, jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak boleh makan di dalam kelas. Yang ketiga, tidak boleh lepas sepatu di dalam kelas. Yang keempat, tidak boleh ngobrol ketika guru menjelaskan. Yang kelima, tidak boleh keluar masuk. Ada yang mau ditambahkan? Nah, berarti dulu kalimat-kalimat peraturan ini mari kita buat menjadi keyakinan. Ya, berarti kalau jangan buang sampah sembarangan. Kita buat kalimatnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Sepakat? Sepakat ya? Berarti nggak boleh buang sampah sembarangan. Membuang sampah pada kotak sampah. Membuang sampah pada tempatnya, pada kotak sampah. Yang kedua, tidak boleh mendengarkan guru memberikan pelajaran. Yang keempat, tidak boleh keluar masuk kelas. Apa kata-katanya? Diam di dalam kelas. Ya. Oke. Nah, kita sudah dapatkan kesepakatan kelas kita. Nanti kita dengarkan out. Nanti kita makan dulu. Ya, kalau kita tulis nanti kita tambahin. Baiklah, terima kasih kalau setuju ya. Saya Epit Fitria, SPD dari SMP Negeri 1 Madang Sudut 2. Tadi saya mengikuti diseminasi Bu Rahayu Puji Lestari SPD. Cara menyampaikan Bu Rahayu Puji Lestari SPD sangat menarik, materinya lengkap dan mudah dipahami. Saya mendapatkan banyak ilmu dari mengikuti kegiatan ini. Maju terus Bu Rahayu, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Putri Najwa dari kelas 7F. Kami baru saja menyelesaikan keyakinan kelas. Dan saya sangat merasa senang karena kelas kami sekarang memiliki keyakinan, bukan peraturan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.